Salam, jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, terkhusus jemaat khusus GKPI Ebenezer Bontang. Pada hari ini kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 ditambah ayat 4. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Menebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas pertolongan-Mu hingga pada saat ini kepada kami, dan pada saat kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu secara virtual atau online. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami, memberkati jemaat-Mu, biarlah Roh-Mu yang membimbing kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Zakaria pasal 2 ayat yang ke-10. Zakaria pasal 2 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada kesempatan ini, Allah yang Maha Hadir atau omnipresent. Saudara-saudara, pada kenyataannya bahwa Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita, bahkan melampaui dari apa yang kita ketahui. Dia selalu memperlihatkan dirinya, kuasanya, penyertaannya, pertolongannya, walaupun pada konsep-konsep manusia cenderung menganalisa dengan cara berpikirnya atas kemahahadiran Allah. Tapi di tengah-tengah apapun, di tengah-tengah situasi pun, iman percaya kita harus tetap teguh bahwa Allah selalu hadir dan akan selalu hadir untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan berkat
di dalam hidup kita. Firman Tuhan ini adalah ketika Tuhan menyampaikan firman ini melalui Zakaria kepada bangsa Israel di tengah-tengah pembuangannya di Babilonia. Tuhan menasihatkan mereka supaya tetap memiliki harapan, supaya tetap percaya kepada penyertaan dan kehadiran Tuhan dimanapun mereka berada. Karena mereka dalam masa pembuangan di Babilonia, sehingga mereka merasa ditinggalkan Tuhan, mereka merasa bahwa Tuhan tidak berpihak kepada mereka lagi, bahkan status sebagai umat pilihan Tuhan sudah memudar. Inilah yang dirasakan bangsa Israel. Namun tiba saatnya Tuhan memanggil, ingin mengembalikan mereka ke tanah pusaka, tanah perjanjian yang mereka idam-idamkan itu. Maka sebagai bangsa yang berpikiran bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka, tentu mereka akan putus harapan. Maka hari ini melalui firman Tuhan, bangsa Israel ingin dipulihkan lagi. Harapannya ingin dikembalikan lagi tentang bagaimana Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu maha hadir di dalam konteks kehidupan. Maka saatnya diteriakkan, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Ini adalah seruan kemenangan, lambang kemenangan. Karena Tuhan telah dan akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem. Maka hai putri Sion melambangkan keseluruhan umat supaya mereka bersorak-sorai dan bersukaria. Sebab ketika Allah hadir, ketika Allah bertindak sesuatu di dalam hidup kita di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, maka yang ada hanyalah sorak-sorai dan sukaria. Maka lambang kehadiran Allah itu harus diisi dengan sorak-sorai dan lambang atau keadaan yang bersukaria. Allah yang hadir, Allah yang menyatakan dirinya selalu akan diam. Firman Tuhan berkata, Aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Pertanda bahwa Ia masih menginginkan kita untuk tetap bangkit. Ia masih menginginkan bangsa Israel memiliki harapan. Menginginkan bangsa Israel untuk tetap hidup dan berjuang menjalani kehidupannya. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa perjalanan, sekalipun tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Ia selalu menopang dengan caranya, bukan dengan cara berpikir manusia. Nah, kehadiran Allah yang kita maksud adalah di mana Allah benar-benar nyata mendampingi kehidupan kita. Di mana Allah benar-benar meneguhkan kita supaya kita tetap meyakini bahwa Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Bahkan bangsa Israel juga menyaksikan selama 40 tahun perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka selalu disertai dan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupannya. Keluaran 25 ayat 8 berkata, Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Janji Allah adalah benar. Dan memang Allah selalu menemani, membimbing, merawat, menggembalakan dan menjaga kehidupan bangsa Israel. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang yang membuat kita tidak mampu merasakan kehadiran Allah adalah
kita selalu fokus kepada kekuatan pergumulan itu. Kita selalu fokus kepada daya atau efek dari pergumulan itu sendiri. Bahkan kita selalu menerka-nerka jalan keluar yang menurut pikiran kita baik. Padahal Tuhan sedang mempersiapkan dan memperlihatkan kuasa-Nya, kemahahadirannya, supaya kita tetap teguh berjalan di dalam kehidupan ini. Tidak selamanya Tuhan meninggalkan, atau tidak selamanya Tuhan membiarkan orang-orang yang berseru dan memohon kepadanya. Sebab jika kita di dalam kehidupan mengalami pergumulan, jika kita mengalami berbagai aspek di mana tidak ada harapan, seakan-akan Tuhan sudah meninggalkan kita, yakinlah kita harus merasa bahwa kita memang lemah, karena justru seperti kata Paulus, dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam segala ruang dan waktu, Allah akan selalu memperhatikan kehidupan kita. Ia tidak dibatasi apapun, sebab Allah adalah Allah yang maha hadir. Maka bersyukurlah, bersorak-sorailah, dan bersukacitalah, sebab hari ini dan untuk selama-lamanya Allah selalu hadir dan memang Dia adalah maha hadir. Semoga firman ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa hidup ini sangat sulit. Ada banyak tantangan, keluhan, banyak yang harus kami jalani. Kiranya Engkau Bapa di surga memberikan kami harapan, bahkan firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami, bersorak-sorailah, sebab Allah selalu hadir, diam di tengah-tengah kehidupan kami, memberkati setiap kami yang sedang bergumul dan yang berseru di dalam hidup ini. Berkati kami semuanya dimanapun, di tengah-tengah pandemi ini, biarlah Engkau meneguhkan hati kami tetap percaya kepada penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.